Shalom teman-teman, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran 15 menit dengan judul Cara Menerima Roh Kudus dan Manfaat Berbahasa Roh. Kuasa Roh Kudus sudah ada dalam hidup orang yang sudah lahir baru, tetapi belum diaktifkan. Roh Kudus telah dikirimkan kepada mereka, tetapi karena doktrin yang salah, ketidaktahuan atau ketakutan yang mendalam, selama ini banyak orang yang telah mengabaikannya. Itulah alasan mengapa kebanyakan orang Kristen berjalan dengan depresi dan kalah. Mereka belum terhubung dengan sumber kekuatan mereka, dan karena itu mereka tidak berdaya untuk menghancurkan pekerjaan musuh dalam kehidupan mereka sendiri, apalagi dalam kehidupan orang lain. Dengan menerima baptisan Roh Kudus, kita dapat berbicara dalam bahasa roh dan menerima kuasa untuk menjalani kehidupan kemenangan yang berkelimpahan dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Beberapa hari ini kita sudah belajar cara menerima baptisan Roh Kudus. Nah, saya ingin menyoroti apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul 2, karena peristiwa seperti itu, peristiwa yang serupa ternyata pernah terjadi di Soe, Timor, pada tanggal 26 September tahun 1965. Pada saat itu ada sekitar 200 orang berdoa bersama di gereja. Mereka sedang menyembah Tuhan, dan hati mereka dipenuhi oleh haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya mereka orang-orang Presbyterian yang tidak mengenal bahasa roh. Tiba-tiba ada tiupan angin yang sangat kuat, lidah-lidah api menyala, tetapi gereja tidak terbakar. Polisi dan masyarakat sekitar berbondong-bondong datang, dan mereka terpukau melihatnya. Orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang yang berbahasa Indonesia pun tidak bisa berbahasa Inggris dengan bagusnya, berbahasa Jerman, dan berbahasa-bahasa daerah yang bukan bahasa daerah mereka sendiri. Mereka memuji-muji Allah dan menyatakan kebesarannya. Ada seorang pria yang baru bertobat, maju ke depan dan berkhotbah dengan sangat indahnya. Roh Kudus yang berkarya di antara mereka. Kebaktian pun berlangsung hingga tengah malam. Setelah kejadian itu, mereka berkelompok hingga ada sekitar 70 orang awam yang pergi menginjil ke desa-desa sekitarnya, bahkan hingga ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Sumba, dan lain-lain. Masyarakat di sekitar sana banyak yang menyembah berhala. Bahkan sebelum peristiwa lawatan Roh Kudus, saat mereka sakit, meskipun mereka Kristen, kemana mereka pergi? Ke dukun-dukun. Tetapi setelah mereka menerima lawatan Roh Kudus, mereka adalah orang-orang sederhana yang menerima firman Tuhan apa adanya, tanpa dipikirkan, dibantah, dan sebagainya. Suatu ketika, satu tim ke sebuah desa memberitakan Injil. Imam berhala berkata, boleh saja memberitakan tentang Yesus, tapi kami secara turun-temurun sudah mengenal iblis dan dewa-dewa, dan mereka yang memberi hujan, kesembuhan, dan dewa-dewa yang menyediakan semua yang kami perlukan. Tim penginjilan ini berdoa, dan kehidupan Kristen itu sesungguhnya sederhana.
ketika Alkitab mengatakan sesuatu, terima apa adanya, mempercayainya, beristirahat dan tersenyumlah, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Pada saat itu ada sekitar 1.000 orang berkumpul. Imam berhala berada di depan. Dalam nama Yesus kami mengikat dan mengusir keluar semua kuasa jahat yang memerintah desa-desa dan orang-orang dari generasi ke generasi. Karena darah Yesus tercurah di Kalvari, kami memerintahkan mereka semua pergi dalam nama Yesus. Tidak lama kemudian imam berhala ketakutan. Ia bercerita mereka melihat setan-setan lari ketakutan dari yang kecil sampai dengan yang besar. Yesus pasti Allah yang luar biasa. Saya ingin mengenal Yesus. Demikian katanya. Tim pun membimbing mereka mengenal Yesus, mengajar mereka, dan desa itu dimenangkan. Tim lain saat menginjil, mereka melewati hutan-hutan, kerap menghadapi binatang buas seperti ular beracun, harimau, buaya, dan sebagainya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Markus 16 ayat 18 berkata, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tim ini ketika bertemu dengan ular berbisa, apa yang mereka lakukan? Ular berhenti di sana karena saya ingin lewat. Uniknya, ular pun berhenti dan tidak mengganggu. Saat menyeberangi sungai, nampak buaya-buaya mendekat. Buaya-buaya, dalam nama Yesus saya memerintahkan kamu pergi. Buaya-buaya datang lebih dekat lagi. Kemudian tiba-tiba, wus, mereka putar balik dan pergi. Suatu ketika Tuhan memerintahkan pergi ke tempat paling berbahaya di Kupang. Orang-orang melarang mereka pergi ke sana. Mengapa? Orang-orang di sana mempraktekkan sihir yang jahat dan membuat berbagai racun yang mematikan. Semua yang mendengar tentang rencana tim ini akan pergi, mereka melarang mereka pergi. Tetapi mereka taat kepada Tuhan. Jika kami mati karena Tuhan yang menyuruh kami ke sana, itu tidak menjadi masalah. Sampai di sana mereka disuguhi makanan dan minuman. Ternyata sambutan orang di sana itu baik sekali. Mereka pun senang karena mereka pergi ke tempat itu harus melewati hutan-hutan, perjalanan jauh. Mereka percaya kepada Tuhan, makan dengan lahap. Beberapa jam berlalu, saat mereka akan pulang, seseorang berkata, kamu pasti mempunyai kuasa dalam hidupmu. Tidak, kami tidak memiliki kuasa. Kami manusia biasa sepertimu. Kalau begitu, pasti ada sesuatu yang melindungi. Barulah mereka mengaku bahwa makanan itu telah diberi racun yang paling kuat. Seharusnya dalam 3 menit orang yang memakan racun itu harusnya mati. Tetapi setelah beberapa jam tidak ada sesuatu yang terjadi. Setelah itu mereka sadar. Mereka menceritakan tentang Yesus. Dan orang-orang di desa itu ingin
mengenal Yesus, dan akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan mengirim tim lain ke timur, di mana mereka harus menyeberangi Sungai Nulmina yang lebarnya 274 meter. Dan di musim banjir, dalamnya sekitar 6 hingga 7 meter. Tidak ada seorang pun yang waras yang mau menyeberangi sungai saat banjir. Tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk menyeberangi sungai itu menuju ke desa tertentu saat banjir. Mereka pun bertanya kepada Tuhan. Salah satu karakteristik kebangunan rohani di Indonesia sebelum menginjil, Tuhan memberi semua rincian mengenai apa yang harus dilakukan. Tuhan berkata, seberangilah sungai. Mereka berpegang pada Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemudian Yohanes 11 ayat 22 berkata, Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Hujan deras, mereka pun berdoa. Apa yang terjadi? Mereka melihat hujan 3 meter di depan mereka, 3 meter di belakang mereka, 3 meter di kanan mereka, dan 3 meter di kiri mereka. Tetapi tidak setetes pun mengenai tubuh mereka. Hal inilah yang membuat penduduk setempat yang mereka datangi terheran-heran. Kaki mereka penuh lumpur, tetapi tubuh mereka tidak basah. Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ketika mereka hendak menyeberangi air, orang-orang melarang, kalian akan mati menyeberang di saat banjir. Dalamnya 6-7 meter ya. Mereka menjawab, jika mati karena kami taat kepada Tuhan. Kemudian saat mereka melangkahkan kaki, ternyata airnya semakin dalam, tetapi air itu tidak pernah melebihi lutut mereka. Padahal seharusnya dalamnya 6 hingga 7 meter. Peristiwa inilah yang membuat akhirnya orang-orang di sana ingin mengenal Yesus. Di desa Ampoang ada seorang pria yang sudah mati selama 2 hari. Keluarganya mengundang tim penginjilan ini, mereka dari desa yang berbeda, ke acara pemakaman. Mereka diminta memberi kata-kata penghiburan. Saat tiba ada 1.000 orang sudah di sana. Di desa ketika mereka sudah mati 2 hari, di sana tidak pakai di formalin dan sebagainya. Dari jarak 30 meter pun sudah bau, apalagi di suhu yang tropis. Beberapa jam saja mayat sudah mulai membusuk. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, sekarang pergilah, berdirilah di sekitar orang mati itu, nyanyikan lagu-lagu, aku akan membangkitkan dia dari kematian. Tim penginjilan ini taat. Mereka mesti berdiri dekat-dekat mayat yang seharusnya 30 meter pun baunya sudah sangat menyengat. Lagu pertama dinyanyikan, tidak terjadi apapun. Lagu kedua tidak ada yang terjadi. Sementara bau busuknya itu sesungguhnya sangat mengganggu. Dan tim itu merasa was-was juga. Bagaimana jika si mati ini benar-benar bangkit dan lalu memeluk mereka? Ada rasa takut-takut juga.
Tetapi mereka terus taat. Lagu ketiga, keempat, kelima, tidak ada yang terjadi. Uniknya, saat lagu keenam dinyanyikan, jari-jari si mati mulai bergerak. Ketika lagu ketujuh dan lagu kedelapan dinyanyikan, matanya mulai melihat sekeliling dan tersenyum. Ia tidak memeluk siapapun, dia duduk dan berkata, Yesus telah menghidupkan saya kembali. Saudara-saudara, saya ingin memberitahu, kehidupan tidak pernah berakhir ketika kalian mati. Saya telah mati selama 2 hari dan saya telah mengalaminya. Neraka dan surga itu nyata. Saya telah mengalaminya. Jika kalian tidak mendapatkan Yesus dalam hidup ini, kalian tidak akan pernah masuk surga. Kalian pasti masuk neraka. Karena kesaksian dari orang yang bangkit dari kematian ini, maka tim lalu membuka Alkitab, memberitakan Injil, dan 21.000 orang di desa itu akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kisah-kisah ini ditulis dalam buku Like a Mighty Wind, seperti angin yang kuat, yang ditulis oleh Mel Tari. Mel adalah salah satu anggota tim yang kemudian dikirim Tuhan ke Amerika Serikat untuk menginjil di sana. Cara Tuhan itu unik. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui ceritanya lebih lengkap, bisa baca bukunya karena bukunya sudah diterjemahkan oleh Light Publishing. Dan Bu Heni kalau nggak salah pernah juga bertemu dengan Mel Tari ketika Mel Tari datang ke Indonesia. Bagaimana ketika Mel itu terima tiket, cara-caranya semua unik. Termasuk juga ketika dia akan meminta visa, karena visa untuk ke Amerika, apalagi bagi orang yang belum pernah keluar negeri, tidak mudah. Ketika itu Mel ditanya, dia disuruh Tuhan ke Jakarta, sudah dengan cara yang ajaib pula dia bisa ke Jakarta. Ditanya di kedutaan, siapa yang akan memberi kamu sponsor? The Lord Jesus, katanya. Ya, dia orang baik mungkin, tetapi kami tidak bisa menerimanya sebagai sponsormu. Mel pun balik ke hotel. Tetapi setelah makan siang, dia berdoa lagi, Tuhan, gimana ini? Dan Tuhan memerintahkan untuk balik lagi ke tempat visa. Ketika dia kembali ke sana, kalau yang tadi menemui dia seorang pria, ini seorang wanita. Siapa yang menjadi sponsormu? The Lord Jesus, kata Mel lagi. Uniknya, tanpa ragu-ragu, dia menuliskan visa itu dan memberikannya kepada Mel Tari. Bagaimana kamu akan hidup di Amerika? Tuhan yang akan mencukupkan apapun yang aku butuhkan. Dia sudah berjanji kepada saya. Waduh, kamu bisa menjadi beban ini bagi Amerika. Tidak, saya tidak akan pernah menjadi beban bagi siapapun di Amerika, kata Mel. Kalau Yesus sudah berjanji, Dia yang akan mencukupi segala kebutuhanku. Itulah yang dilakukan Mel, sehingga dia bisa mendapatkan visa. Mel pun pergi ke Amerika dengan tiket yang sudah dikirimkan dari Amerika. Temannya memberi dia koin 50 sen dengan tulisan In God We Trust. Kepada Tuhan kami percaya. Mel berpikir, pasti orang-orang di Amerika itu semuanya orang-orang yang cinta Tuhan. Koinnya aja tertulis In God We Trust. Ternyata begitu landing, Mel terkaget-kaget melihat majalah-majalah, melihat gambar-gambar bagaimana mereka betul-betul tidak putus. Bahkan dia mendengar makian dari mulut orang-orang di sana. Komentar orang-orang US terhadap iman Mel dan orang-orang di Soe itu seperti iman anak kecil. Sehingga bagi mereka
benar, too good to be true, terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Mel yang baru berusia 18 tahun ketika kebangunan rohani itu dimulai, Mel sekarang telah menjelajahi Amerika Serikat dan Eropa, bergantung hanya pada Tuhan untuk menyediakan semua kebutuhannya. Seorang pendeta metodis setempat di Bandung, pendeta E.G.B. Thomas berkata, orang-orang di Zoe ini sangat primitif. Mereka selalu hidup di dunia roh dan mereka mudah memahami konflik antara roh baik dan jahat. Dengan iman mereka yang seperti anak kecil, mukjizat bukan masalah bagi mereka. Banyak pemimpin gereja percaya bahwa kita hidup di ambang masa ketika Injil akan menyebar dari Asia hingga ke seluruh dunia. Saya tutup dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 yang mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi.